aku mau ngomongin sedikit lebih ke politis nih Bang. Kalau dari kita bedah lagi surveinya indikator politik kan, alasan kenapa approval rate-nya tinggi itu pertama adalah memang keterpilihan Pak Prabowo tinggi banget di 2024 kemarin, 53% gitu kan. Lalu kedua, sosoknya yang tegas dan juga ada sedikit dari coattail effect atau efek ekor jas dari Pak Jokowi sebelumnya gitu. Oh gitu. Mas Igor bilangnya bahwa masa transisi sudah selesai gitu. Artinya coattail effect-nya itu sekarang sudah sedalam apa sih? Kalau misalnya kita lihat dalam 17 bulan ke sini. Kotel efeknya? Iya. Kotel efeknya siapa? Dari Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ke Pak Jokowi terakhir kan di PSI sudah mengatakan itu bahwa dia akan tetap mendukung Prabowo Gibran. Problemnya partai-partai politik yang lain yang sekarang bergabung dalam koalisi Pak Prabowo itu mendukung Pak Prabowo tapi Gibrannya belum tentu. Nah, jadi skenario ini jadi itu pilihan dan itu cuma nanti Pak Prabowo yang bisa menentukan ya gitu ya. Kalau dia mendapat informasi yang tepat. Apakah tapi saya pernah ngomong kan di episode sebelumnya di sini bahwa Pak Prabowo itu memang berpotensi 10 tahun dia. Berpotensi Iya, 10 tahun. Karena saya sering mengatakan bahwa kalau di Amerika itu pergantiannya antar partai politik. Kalau dulu Demokrat, sekarang Partai Republik. Gantiannya antara dua partai itu. Kalau di Jerman, Amanda Merkel perempuan sekarang jadi laki-laki, Perdana Menterinya jenis kelamin. Nah, kalau Indonesia itu sipil atau militer. SBY latar belakang militer, dia jadi presiden 10 tahun. Lalu diganti kepala daerah dari kalangan sipil, Jokowi. Sehingga Pak Prabowo juga berpotensi. Tapi memang salah satu perspektif politik yang cukup rumit itu untuk menentukan siapa cawapresnya nanti. Kalau Pak Prabowo-nya udah pasti maju lagi. Ya, gitu, udah pasti. Dan malah juga kan waktu Gerindra tadi ya. Dari Gerindra dan dari beberapa partai itu seperti udah PAN. pasti tuh ya. Tinggal cawapresnya apakah masih sama atau? Iya masih sama atau enggak. Tapi kalau Pak Prabowo itu kan jawabannya bagus gitu ya. Saya akan ngelihat dulu gitu apakah pekerjaan saya atau kinerja saya, kebijakan saya itu bermanfaat untuk rakyat. Tapi dari survei itu kan menunjukkan bahwa approval-nya tinggi gitu. Karena hasilnya juga belum kelihatan nih. Jangan dorong-dorong dulu bahasa kasarnya gitu ya. Iya. Nanti saya lihat dulu nih untuk 2029 maju atau enggak gitu kan. Nah, saya nanya tuh, kamu setuju nggak Gibran maju lagi nanti mendampingi Pak Prabowo? Gantian saya Bang nanti. Oh gitu. Ini. Oh iya ya. Nah, gitu. Nah, tanya sama Kezon. Iya, gimana nanti? Tapi nanti itu pertanyaan kita simpan buat agak terakhiran ya. Aku juga mau ngomongin soal 2009. Kita ke ini juga ke Pak Fikar. Tadi juga disinggung nih sama Mas Igor soal anak buahnya yang justru malah bikin approval rate turun, apalagi di kasus hukum kayak Mas Noel gitu kan yang ini gitu kan. Kalau Mas Fikar sendiri melihatnya kayak gimana? Nggak ada keterkaitan atau gimana? Ya, saya kira kan ya itu tadi kepemimpinan itu salah satunya juga kan memimpin itu tidak harus setiap hari memberi komando dan sebagainya gitu ya kan. Ya, menunjukkan ini programnya dilaksanakan dengan benar. Kalau baik kemudian akan ada pujian dan sebagainya. Tapi juga sebaliknya kalau macam-macam umpamanya ketika menjalankan program itu ya ada penyelewengan segala ya silakan. Umpamanya kalau memang penegak hukum harus turun ya silakan. Nah karena itu tadi saya bilang mungkin Pak Prabowo ini melihat kinerja BUMN yang sekarang sampai dia ngomong begitu ya, sampai dia ngomong pimpinan BUMN itu jelas loh, itu secara terang-terangan begitu. Ya artinya mungkin dia melihat itu gitu. Melihat kinerja. Artinya sasaran berikutnya nih BUMN. Itu kelihatannya seperti itu. Gitu. Jadi ini ada kelemahan nih di sini nih. Ya, ada di BUMN ini ada ini. Makanya kemudian dia ngomong secara terang seperti itu. Nah, itu yang menurut saya juga pasti nggak hanya pikirannya Pak Prabowo, pasti juga ada masukan-masukan dari sekelilingnya gitu. Nah, itu yang menurut saya sekalipun itu jajarannya sendiri. Selain ya Pak Prabowo-nya tegas gitu, tapi yang harus dijaga itu juga lingkungannya. Lingkungannya itu apa tuh maksudnya? Bahkan kan yang terakhir ya, yang ketika ada pergantian di Bursa Efek dan di
deretan ada banyak yang mengundurkan diri itu. Iya, BI iya, dan iya. OJK. OJK, OJK BI, segala macam. Di situ juga sebenarnya ada perdebatan katanya. Kan ada saham gorengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi seolah-olah pimpinan BEJ dan pimpinan ini diam aja. Nah itu yang kemudian akhirnya menimbulkan itu. Kemudian mereka datang, kamu mengundurkan diri apa diproses hukum? Iya. Ada info seperti Ada itu kenyataan itu. Ya. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya mundur semua. Gitu. Ya kan akhirnya mundur semua dan sekarang maju. Nah itu juga terjadi perdebatan sekarang. Ya apakah akan diteruskan secara hukum? Kalau nggak salah dimuat di satu majalah besar sekarang hari ini. Ya. Apakah akan terus secara hukum ataukah ya cukup di situ karena akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu yang turun akan lagi sahamnya. menimbulkan mempengaruhi dunia keuangan juga. Itu yang sedang dipertimbangkan gitu. Nah, Kalau jadi berbagai sisi ya lagi dikejar ya. Kalau bahasa Gen Z-nya itu presiden tidak harus melakukan micromanage. Saya sudah menunjuk Anda, Anda jadi perpanjangan tangan saya. Silakan gitu kan. Tapi ya nilai-nilai saya jangan dikhianatin, gitu-gitu ya. Betul itu. Tetap ya, dibawa. artinya tetap ada pesan-pesannya yang kalau memang ada. Tapi saya kira itu tadi Pak Prabowo juga melihat ke belakang gitu. Ya melihat ke belakang. Artinya pengalaman dia kan juga punya pengalaman 2 kali ya kalau nggak salah ya jadi Menteri Pertahanan ya. 2 kali atau sekali? Sekali ya. Artinya dia menurut pernah saya di posisi itu. dia membaca ketika dia sendiri jadi menteri, dia pasti tahu membaca kolega-koleganya. itu, ngerti petanya gitu. Nah, karena itu sekarang mungkin juga dia kredit gitu, artinya ya ini dulu, nanti ke depan ada lagi yang dia beresin gitu. Nah seperti itu. Oke. Kita kembali ke Mas Igor tadi nyambung dari Mas Fikar soal bawah-bawahan juga memengaruhi approval rating atasan. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah sedalam apa? Maksudnya bawahan itu mempengaruhi bisa memengaruhi suara dari Pak Prabowo yang udah solid nih sepertinya. Ya kalau dia berada di dalam koalisi besar Pak Prabowo yang mendapat efek positif nanti justru PDIP gitu kan. Ini kan sekarang ini kan pertarungannya itu kalau untuk pemilu legislatif itu kan kalau Pak Prabowo approval ratingnya seperti itu berarti Partai Gerindra juga potensi juara nanti. Itu yang namanya itu ya. Sementara vis-a-vis itu PDIP juga mendapat raupan gitu simpati dari masyarakat karena dia walaupun tidak Megawati kan tadi saya bilang ya dia tidak selalu bilang bahwa oposisi enggak gitu tapi dia ada di tengah gitu loh. Jadi tapi kemarin kan dia juga mengirim bunga kan ucapan selamat ulang tahun Partai Gerindra. Jadi bisa kita prediksi nanti pileg itu adalah pertarungan yang sangat menarik antara PDIP dengan Gerindra. Dua-duanya punya skala ya nasionalisme, ya kan. Kalau partai berbasis Islam nggak mungkin menang kalau di Indonesia. Sejak pemilu 55 itu susah menang, gitu. Efeknya kenapa itu? Ya karena kita tuh lebih ngelihat masalah keyakinan beragama itu kepada Tuhan, bukan pada pilihan politik gitu. Politik. Ya coba aja, Masyumi nggak pernah menang, P3 nggak pernah menang. Siapa yang menang? Nggak, pasti partai nasionalis. Sehingga kita bisa prediksi nanti pemilu 2029. Tadi saya sudah prediksi ya, Pak Prabowo pasti maju lagi. Nah, untuk pileg pasti yang menang nanti bukan saya mendahului partai nasionalis lagi itu antara PDIP dengan Gerindra. Kalau Golkar, ya paling Golkar 3 besar ya nomor 3 ya, gitu. Paling 3 besarnya itu aja gitu kan. Nah, yang penting itu sekarang ya Pak Prabowo itu dan menterinya pilihlah golden topics. Jadi pilihlah topik-topik yang bisa membuat masyarakat itu nyaman gitu, ya kan? Gitu pemberantasan korupsi salah satunya. Tadi Pak Fikar udah jauh-jauh hari ya penegakan hukum. Tadi Pak Fikar juga udah ngomong itu harapan masyarakat itu golden topic gitu, ya gitu. See things in good each other. Jadi masyarakat itu nanti akan melihat dengan pemerintah itu sama-sama melihat sisi baik. Tidak berprasangka buruk lagi. Nah, gitu. Kan, itulah approval rating pemerintah itu tinggi. Nah, pertanyaannya tadi kalau menteri-menterinya model kayak Noel gitu yang sudah kena KPK atau yang lain-lain, ya repot. Itu malah
Berarti harus dilepas dong, Pak. Iya gitu, apalagi dia dari partai yang sama ya dengan Itu malah bikin kayak memberatkan begitu. langkah Jadi ke depan. makanya langsung diklarifikasi, dia bukan anggota, dia baru masuk gitulah, itulah politik ya. Jadi itu aja Itulah sebenarnya. Iya.